warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Kembali lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai rumus trigonometri perkalian sinus dan kosinus. Rumus perkalian sinus dan kosinus akan diturunkan dengan menggunakan rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut serta rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut ini. Oke, pertama, jika kita ditanya untuk menentukan nilai dari 2 kosinus 165 derajat kali kosinus 225 derajat. Tentunya yang pertama akan kita lakukan adalah mencari sudut istimewanya ya. Kita pertama pilih kosinus 225 derajat. Nah, tahu kan kosinus 225 derajat itu negatif setengah akar 2. Nah, terus kosinus 165 derajatnya gimana? Paling kita ubah 165 derajatnya jadi 120 derajat tambah 45 derajat. Jadi nanti kita gunakan rumus kosinus jumlah dua sudut. Nah, tapi kalau kita mengerjakan dengan cara itu, pertama itu akan menjadi lumayan agak panjang ya. Belum lagi nanti kita harus mengalihkannya dengan kosinus 165. Adakah cara yang lebih mudah? Nah, di sini kita akan mempelajari rumus perkalian sinus dan kosinus. Sebelumnya kita coba untuk menurunkan rumusnya terlebih dahulu ya. Kita akan menggunakan rumus yang dulu sudah kita turunkan, yakni rumus sinus jumlah dua sudut dan rumus sinus selisih dua sudut. Dua persamaan ini kita jumlahkan, jadi ruas kiri jumlahkan dengan ruas kiri, ruas kanan jumlahkan dengan ruas kanan. Ruas kirinya kita peroleh sinus A tambah B ditambah sinus A kurang B. Sedangkan ruas kanannya kita peroleh jadi 2 sinus A kali kosinus B. Ini ekuivalen dengan 2 sinus A kosinus B sama dengan sinus A tambah B tambah sinus A kurang B. Nah, untuk yang kedua, sama kita masih menggunakan rumus sinus jumlah dua sudut dan rumus sinus selisih dua sudut, tapi kali ini dua persamaannya kita kurangkan. Jadi ruas kirinya kita peroleh sinus A tambah B kurang sinus A kurang B, ruas kanannya kita peroleh 2 kosinus A sinus B. Ekuivalen dengan 2 kosinus A sinus B sama dengan sinus A tambah B kurang sinus A kurang B. Rumus selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang mana? Kita akan menggunakan rumus kosinus jumlah dua sudut dan juga kosinus selisih dua sudut ya. Jadi untuk yang rumus ini kita jumlahkan dulu ya. Jadi ruas kirinya jadi kosinus A tambah B ditambah kosinus A kurang B dan ruas kanannya jadi 2 kosinus A kali kosinus B. Jadi ekuivalen 2 kosinus A kosinus B sama dengan kosinus A tambah B tambah kosinus A kurang B. Oke, selanjutnya sama, tapi kali ini kita kurangkan kedua persamaannya ya. Jadi ruas kirinya kita peroleh kosinus A tambah B kurang kosinus A kurang B sama dengan negatif 2 sinus A sinus B. Ekuivalen dengan negatif 2 sinus A sinus B sama dengan kosinus A tambah B kurang kosinus A kurang B. Nah, kita sudah mendapatkan rumus perkalian sinus dan kosinus itu dengan menurunkan rumusnya dari rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut juga rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, artinya ketika kita mau mendapatkan sesuatu, kita mau mendapatkan suatu rumus, kita perlu untuk mengetahui proses penurunan rumusnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui proses penurunan rumusnya, nanti kita tinggal menggunakan rumusnya saja. Yang pertama rumusnya adalah 2 sinus A kosinus B sama dengan sinus A tambah B tambah sinus A kurang B. Kita bisa mengingatnya dengan 2 SC itu sama dengan S tambah S. Kemudian yang kedua kita punya rumus 2 kosinus A sinus B itu adalah jadi selisih ya, sinus A tambah B kurang sinus A kurang B. Kita ingat 2CS itu adalah S kurang S. Ketiga, perkalian kosinus A kali kosinus B itu menjadi jumlah. Nah, jadi kalau kita ingat-ingat nih singkatnya itu 2CC sama dengan C tambah C, dan yang terakhir
Tapi ingat di sini ada negatif. Negatif 2 sinus A sinus B sama dengan kosinus A tambah B kurang kosinus A kurang B. Jadi negatif 2SS sama dengan C kurang C. Kalau udah ketemu gini, pertanyaannya harus hafal nggak rumusnya? Harus hafal. Caranya bagaimana? Dengan banyak latihan. Jadi setiap kali kita mau mengerjakan soal, kita tuliskan dulu rumusnya supaya lama-lama menjadi hafal dan tahu bagaimana cara menggunakan rumusnya. Kita coba kerjakan contoh soal yang pertama, menyatakan bentuk 10 sinus 4A sinus 2A ke dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan kosinus. Kita lihat bentuk negatif 2SS ya, itu adalah selisih, jadi C kurang C. Tapi kita punyanya di situ 10, sedangkan rumusnya itu memerlukan negatif 2, maka 10-nya kita nyatakan menjadi negatif 5 kali negatif 2. Nah, setelah kita ubah, kita peroleh nilainya menjadi negatif 5 kali kosinus 6A kurang kosinus 2A. Sekarang kita coba dengan yang nomor 2. Nah, ini tuh kayak persoalan yang tadi awal diberikan ya. Jadi gimana kalau kita punya 4 kosinus 165 derajat kali kosinus 225 derajat. Oke, ini perkalian kosinus kali kosinus. Rumus singkatnya CC. 2CC adalah C tambah C. Oke, berarti nah sama nih, kita kan itu perkaliannya 4. Kita punya rumusnya 2, berarti kita nyatakan 4 sebagai 2 kali 2. Jadi sama dengan 2 dikalikan 2 kosinus 165 derajat kosinus 225 derajat. Nah, si yang untuk 2 kosinus kali kosinusnya itu kita ubahlah menjadi kosinus 165 tambah 225 ditambah kosinus 165 derajat dikurangi 225 derajat. Jadi kita peroleh 2 kali kosinus 390 derajat tambah kosinus negatif 60 derajat. Jangan lupa kalau kosinus itu kan periodiknya itu 360 derajat ya. Jadi kosinus 390 derajat itu adalah sama dengan kosinus 30 derajat. Dan kosinus negatif 60 derajat itu adalah kosinus 90 derajat karena dia ada di kuadran 4. Nah, udah tinggal tuliskan saja kosinus 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Kosinus 60 derajat berapa? Setengah. Jadi hasilnya adalah akar 3 ditambah 1. Bagaimana paparan materinya? Sudah cukup jelas kan? Nah, sekarang kita buat review singkat mengenai bagaimana cara mengingat rumus trigonometri, perkalian sinus dan kosinus, serta jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, tadi kita dapat rumus 2 sinus A kosinus B itu sama dengan sinus A tambah B ditambah sinus A kurang B. Nah, kita buat cara singkatnya aja, ambil singkatnya saja, misalkan gini, 2SC itu sama dengan S tambah S. Nah, berarti untuk selanjutnya 2CS itu sama dengan S kurang S, 2CC sama dengan C plus C, dan negatif 2SS sama dengan C kurang C. Jika kalian masih mengalami sedikit kesulitan, kalian bisa mengulang-ulang video ini, dan juga kita bisa mendiskusikannya bersama-sama di grup Telegram, Google Classroom, ataupun pada saat live meeting. Dan jangan lupa yang paling penting adalah tetap latihan soal. Karena apa? Karena practice makes progress. Oke, kita jumpa lagi pada video materi belajar berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.